Ibu maaf, Ibu masih di mute. Aduh, masih di mute. Untung ada yang bilang nih, berarti yang nggak bilang nih nggak nyimak nih. Waduh, yang nyimak hanya Rizky nih ya. Yang lain udah kemana ini? Pikir Ibu ngobrol sama anaknya gitu. Iya, untung ada yang ngeh nih Rizky ya. Kalau yang nggak ngeh coba, waduh, sampai akhir begitu terus gimana? Coba diem-diem aja. Terima kasih Rizky. Tandanya menyimak ya. Oke, kita lanjut ya dalam era new economy. Nah, kita kenal ini ada market to book value. Ini adalah merupakan salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Karena apabila harga saham lebih tinggi dari nilai buku, maka menunjukkan perusahaan itu akan mendapatkan laba. Jadi nilai perusahaannya lebih tinggi dan return juga pasti akan tinggi. Itu tanggapan dari investor ya. Dan ini dimulai sejak tahun 1990. Tahun 1945 sampai 1980, MBV berfluktuasi tidak jauh dari angka 1, dan persepsi investor terhadap saham perusahaan adalah sesuai di pembukuan raja, sesuai dengan nilai aset fisik atau tangible seperti uang tunai, gedung, peralatan. Kalian sudah dapat ini kan di manajemen keuangan, yang semester 7 sudah dapat ya, manajemen keuangan ya? Udah dapat belum? Pasti udah ya, rasio-rasio ini. Kemudian 1990 tren meningkat sampai 3 bahkan 4, artinya rata nilai saham di pasar 3 kali sampai 4 kali lebih besar dari pembukuan raja. 2/3-nya berasal dari aset tak berwujud seperti intelektual, networking, branding, SDM talent atau SDM yang berbakat. Biasanya semakin berbakat SDM-nya, itu kan pendorong kemajuan perusahaan ya, itu bahkan bisa jadi ada ada perusahaan kompetitor yang menikung, artinya menawarkan SDM berbakat tersebut dengan take home pay yang lebih tinggi, misalkan dengan kompensasi yang lebih besar. Kadang ada yang begitu. Kemudian yang kedua, turunnya biaya interaksi dan transformasi. Biaya bisnis itu sama dengan biaya transformasi dan biaya interaksi. Pasti butuh biaya ya. Kita berteman juga butuh biaya ya. Energi. Menjaga persahabatan juga butuh pengorbanan, yaitu biaya ya, biaya yang traktirin. Kalau nggak pernah traktir sama sekali, awet nggak tuh pertemanan? Nggak mau kan pasti temennya, berteman sama dia pelit, nggak mau gitu. Sama, dalam perusahaan juga ada biaya seperti ini, disebut dengan biaya entertain. Ketika kita komunikasi dengan klien atau calon vendor, atau mungkin
apa namanya, walaupun kita hanya jadi subkon, misal perusahaan subkon, ya tetap saja dia biaya entertain. Kemudian perkembangan teknologi bisa menurunkan biaya transformasi dari input buruh, bahan baku, olahan, energi menjadi output sehingga menjadi barang jadi. Perkembangan teknologi informasi bisa mengurangi biaya interaksi, dan biaya interaksi adalah uang dan waktu yang digunakan saat perusahaan bertukar jasa, barang atau gagasan. Ini melalui internet utamanya, tapi pada kenyataannya ini kan prosesnya pada internet ya, karena kita ngomonginnya teknologi informasi. Tetapi yang namanya apa tadi, entertain, itu pasti itu harus personal touch ya, harus berasa gitu, kayak makan itu berasa. Ketika ngobrol sambil makan itu lebih berasa, ngobrol sambil ngopi itu lebih berasa. Kemudian meningkatnya itu nanti mungkin ya kita singgung di pembahasan negosiasi. Kelompok mana tuh yang bagian negosiasi? Berikutnya, meningkatnya pelayanan pelanggan, transparansi dan kompetisi. Seleksi alam dalam dunia bisnis berlangsung lebih cepat, sehingga ini merupakan bagian dari seleksi alam. Siapa yang mampu dinamis bertahan dengan perubahan, menekan biaya, maka dia akan bisa bangkit. Bahkan kalau di antara kalian mungkin ada ya beberapa yang bekerja di perusahaan manufaktur, itu selisih biaya produksi, biaya bahan baku, walaupun selisih hanya 25 sen atau 20 sen pasti akan diambil, ya kan? Kenapa? Karena kan ngitungnya quantity, selisihnya cuma sedikit pun diambil. Perusahaan yang inovatif dan efisien akan lebih cepat memetik buahnya. Perusahaan yang kalah bersaing lebih cepat terbusuk. Sebab itu, efisiensi, efektivitas, dan dinamis itu adalah cara paling penting yang harus dimiliki perusahaan untuk merespon perubahan. Berikutnya adalah ekonomi digital atau digital economy. Ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hetman sebagai the virtual arena in which business actually is conducted. Value is created and exchanged, transaction occur, and one-to-one relationship mature by using internet initiative as medium of exchange. Nah, keberadaan ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi, artinya kerjasama antar perusahaan ataupun antar individu. Tengoklah bagaimana maraknya perusahaan baru maupun lama yang terjun dalam format bisnis elektronik, bisnis dan e-commerce. Banyak startup kan sekarang 2 tahun 3 tahun terakhir ya, startup itu sebelum pandemi sudah mulai booming. Tadi saya nggak usah terjemahkan di bahasa Inggrisnya ya, kalian sudah paham ya, sudah semester 7 loh, virtual arena in which business, ya kan. Kemudian untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan, para pemain perlu memahami karakteristik dari konsep yang menjadi landasan karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Tidak jarang bahwa perusahaan harus melakukan transformasi bisnis, mengubah model bisnisnya agar dapat secara optimal bermain dalam arena ekonomi digital. Bagi perusahaan baru atau startup company, untuk terjun ke bisnis ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih lama berdiri. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital harus mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnisnya secara radikal. Jadi ada BPR ya, Business Process Reengineering. Kalau perusahaan yang masih baru, BPR-nya masih simpel. Tapi kalau perusahaan yang sudah besar, nah itu BPR-nya agak kompleks. Dan kalau mau meng-hire konsultan, atau misalkan perusahaan kalian membutuhkan konsultan untuk membuat BPR, kalian bisa hubungi perusahaan kami. Iklan ya? Nggak, itu bercanda. Separuh bercanda, separuh beneran. Konsultan IT Master Plan dan IT Blueprint. Kemudian Don Tapscott menemukan 12 karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen, yaitu knowledge, kemudian digitalization, virtualization, molecularization, internetworking, disintermediation, convergence atau konvergensi, innovation, prosumption, immediacy, globalization, dan discordance. Nah, kita kupas satu-satu. Knowledge. Jika di dalam ekonomi klasik, tanah, gedung, buruh, dan uang merupakan faktor-faktor produksi penting, maka dalam ekonomi digital, knowledge atau pengetahuan merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi.
Faktor intelijensia dari sumber daya manusia merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektifnya. Jadi manusia atau sumber daya manusia yang intelijen, yang cerdas, itu dia mampu merespon segala tantangan dengan banyak kondisi dan kreativitas. Jadi banyak gagasan, banyak ide, sehingga dia bisa berlari meskipun dalam keadaan terjepit. Kemudian pengetahuan kolektif inilah yang merupakan value dari perusahaan dalam proses penciptaan produk dan jasa. Ada begitu banyak contoh success story dari para sales yang memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan brilian, ya kan? Pernah tidak kalian baca buku dari sales yang fenomenal? Aduh, saya lupa nih namanya, James siapa ya? Saya punya bukunya tapi saya lupa namanya. Udah lama banget soalnya ngebahas soal ini. Sudah tidak bahas ini ya, lupa. Atau mungkin kalian pernah baca mengenai kisah fenomenal yang lain, kisah sukses lain. Nah, berangkat dari sana, berarti intelijensia manusia tetaplah yang utama, ya kan? Kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai produk kecerdasan buatan, tadi ya sudah disinggung di depan, artificial intelligence, yang membantu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan intelijensianya. Ini untuk knowledge leveraging. Contoh, produk software sistem penunjang pengambilan keputusan adalah decision support system, DSS dan expert system. Ini biasanya sistem pengambilan keputusan misalkan diterapkannya pada saat perusahaan ini membuka tender untuk sebuah proyek. Nah, kalau dianalisa satu-satu dia mungkin bisa subjektif ya, walaupun mungkin analisanya dari 2 atau 3 orang. Tapi kalau sudah by system dengan tolak ukur yang objektif juga, maka nanti bisa dilihat plus minus dari setiap calon-calon vendor yang masuk, calon klien yang masuk. Ini dari teknologi DSS dan expert system. Kemudian berikutnya adalah konsep knowledge management akan menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan di era ini. Nah, oleh sebab itu jangan pernah menutup diri dan jangan pernah merasa sudah cukup. Bukan berarti tidak bersyukur ya, beda ya. Merasa tidak sudah cukup dengan bersyukur itu beda sekali ya. Kalau sudah merasa cukup, nanti merasa sudah tidak perlu lagi belajar, sudah tidak perlu lagi terbuka terhadap pembaruan atau pengetahuan baru atau ilmu baru atau mungkin ide baru. Kadang-kadang kita ngobrol sama seseorang atau ketemu sesuatu di jalan atau melihat, akhirnya kita tercetus ide, wah kemarin ada persoalan ini dan ternyata bisa dipakai nih ide yang ini gitu, ya kan? Kemudian berikutnya adalah digitization, merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1. Ini dari digit ya. Keberadaan telah menghasilkan satu perubahan besar dalam dunia transaksi bisnis. Bentuk gambar 2 dimensi seperti lukisan dan foto telah dapat direpresentasikan ke dalam format kumpulan bit. Ya, seperti uang virtual tadi ya, Bitcoin. Kemudian kemajuan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar informasi secara cepat melalui email ke seluruh penjuru dunia. Jika produk dan jasa yang ditawarkan dapat dipresentasikan dalam bentuk digital, maka perusahaan dapat dengan mudah dan murah menawarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia. Dan sekarang yang paling mudah kalian amati adalah apa? Undangan ya, undangan digital ya enggak, itu sudah marak itu undangan digital. Electronic publishing, virtual bookstore, internet banking dan telemedicine. Nah ini seperti Halodoc ya. Kemudian apalagi tuh? Sebentar ya, iklan dulu nih. Padel. Kita kembali lagi. Telemedicine ini adalah merupakan contoh berbagai produk dan jasa yang ditawarkan melalui internet. Ada produk-produk yang cocok ditawarkan secara offline, ada cocoknya hanya online gitu kan. Ada juga yang bisa keduanya. Nah, berikutnya adalah virtualization.
Bisnis di dunia nyata membutuhkan aset-aset fisik semacam gedung dan alat produksi. Di dunia maya atau virtual, dikenal istilah virtualisasi yang memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Di dalam dunia maya, seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan atau BC ya, business to consumer ini, bukan B2B. Demikian pula relasi antara berbagai perusahaan, business to business. Proses yang terjadi adalah pertukaran data dan informasi secara virtual tanpa kehadiran fisik antara pihak-pihak atau individu yang melakukan transaksi. Dengan kata lain, bisnis dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam, 7 hari seminggu secara real time online. Dan keuntungannya juga bisa berjalan terus ya, per detik, per menit, faktor kali jadinya. Apa itu namanya? Multiplier effect ya. Berikutnya adalah molecularization. Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Partikel kecil kan molekul. Bentuk molekul mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Pada masa ini mayoritas organisasi dikelola dengan menggunakan konsep struktur hierarkis atau matriks. Nah, kedua konsep ini sangat rentan terhadap perubahan sehingga akan memperlambat gerak perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa terjun ke dunia maya berarti harus berhadapan head to head dengan perusahaan di seluruh dunia. Artinya mereka sebenarnya langsung ke intinya yang saling berhadapan. Perilaku mereka setiap hari akan sangat mempengaruhi struktur pasar dan industri terkait yang seringkali akan merubah berbagai kondisi. Hal ini tentu saja merupakan manifestasi dari persaingan bebas dan ketat yang terjadi di samping merupakan strategi untuk memenangkan rivalitas. Ya kan, bahkan di Shopee juga sudah bisa beli emas ya. Berikutnya adalah internet working. Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjadi kerjasama dengan pihak lain. Demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus menentukan aktivitas intinya dan menjadi kerjasama untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjang atau supporting activities. Contoh dari pihak yang umum dijadikan sebagai rekanan adalah vendor teknologi, content partners, merchant, pemasok atau supplier dan sebagainya. Konsep bisnis yang ingin menguasai sumber daya diri sendiri dari hulu ke hilir tidak akan bertahan lama di dalam ekonomi digital. Nah, ini kalau dia mau sendiri ya dia tidak akan bertahan lama, tapi kalau dia bekerja sama maka dia akan semakin panjang umurnya. Ya, berdiri sendiri mudah runtuh, tapi kalau berkolaborasi itu akan semakin panjang, berkelanjutan. Kemudian disintermediation. Ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator atau broker sebagai perantara terjadinya transaksi antar pemasok dan pelanggan. Jadi dis ya tereliminate. Contohnya mediator dalam aktivitas ekonomi adalah wholesalers, retailers, broadcaster, e-commerce companies dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan klasik yang menggantungkan diri sebagai mediator dengan sendirinya terpaksa harus gulung tikar dengan adanya bisnis internet. Ya kan, harus merespon perubahan. Pasar bebas memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain. Dan percepatan dengan transformasi digital ini itu akan menjadikan atau mendorong percepatan pertumbuhan dari sisi profitnya dan perkembangan organisasinya. Berikutnya adalah konvergensi. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor, yaitu computing, communication, dan content. Jadi menghitungnya, mengkomunikasikan, menyampaikan pesan tentang perusahaannya dan isinya. Isi ini adalah untuk menjaga supaya komunikasi bisa terus berlanjut. Komputer yang merupakan inti dari industri komputing merupakan pusat syarat pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Adapun produk industri komunikasi yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Persaingan sesungguhnya terletak pada industri konten yang merupakan jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar di dunia maya. Nah, ketiga hal di atas itu tadi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dan dikuasai pemakaiannya untuk dapat berhasil menjalankan bisnis secara sukses.
Yang kedelapan, innovation. Nah, aktivitas internet adalah bisnis 24 jam. Bukan berarti 8 jam seperti layaknya perusahaan di dunia nyata ya, tapi dia adalah 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Jadi real time online. Nah, keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan sangat mudah untuk ditiru. Dan tadi sudah disinggung ya ATM. Oleh karena itu, inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan. Manajemen perusahaan juga harus mampu menemukan cara agar para pemain kunci dalam organisasi, baik itu manajemen dan staf, dapat selalu berinovasi seperti layaknya perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Perusahaan apa tuh Silicon Valley? Itu tugas Anda. Konsep learning organization patut untuk dipertimbangkan dan diimplementasikan dalam perusahaan. Nah, itu tugas 1 ya, Silicon Valley. Dicatat ya yang menyimak. Kemudian prosumption, dalam ekonomi digital batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur ya, karena begitu banyak asumsi ya. Hampir semua konsumen tanpa informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Contohnya adalah seseorang yang harus bayar $5 US untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem mailing list. Nah, kemudian yang bersangkutan membuat sebuah komunitas mailing list di mana setiap anggota harus membayar $1 US kepadanya. Wah, dalam waktu singkat yang bersangkutan telah dapat memperoleh untung dari usaha kecil. Dalam konteks ini, individu bersangkutan dikategorikan sebagai prosumer. Ya, mudah sekali diikuti ya jejaknya. Kemudian immediacy. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama. Secara prinsip, mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasa secara cheaper, better, dan faster. Jadi yang lebih murah, yang lebih bagus, yang lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Mengingat bahwa switching cost di internet sangat mudah dan murah, maka pelanggan akan terus-menerus mencari perusahaan yang paling memberikan benefit tinggi baginya. Ya kan, selisih sedikit aja, yang satu pakai ongkir, satu enggak, cuma selisih ongkir 9.000 dicari apa lagi, itu ongkir ya, berasa yang selisihnya cuma Rp500 saja juga dicari. Melihat hal ini, maka perusahaan harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan. Globalization, esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu, time and space ya. Pengetahuan atau teknologi sebagai sumber daya utama tidak mengenal batasan geografis sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan di dalam menjalankan konteks bisnis dunia maya. Seorang kapitalis murni akan cenderung untuk melakukan bisnis dari sebuah tempat yang murah dan nyaman, menjual produk jasa kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungan yang akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan bunga terbesar. Wah, itu nyampur mama nggak? Segmentasi market yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batas-batas waktu dan ruang harus didefinisikan kembali, mengingat bahwa seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas produsen maupun konsumen. Bisa dengan mudahnya dicari ya, mencari bahan baku untuk produksi, atau bahkan mencari konsumennya sendiri, ya enggak, di satu marketplace. Kemudian discordance, ciri khas terakhir dalam ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya. Sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran di mana-mana. Contoh ya, mata pencaharian para mediator atau brokers menjadi hilang, para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat. Pengaruh budaya barat sulit dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet. Selain dampak-dampak negatif lainnya, ketidakpastian sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang timbul akan berakibat buruk bagi kelangsungan dari perusahaan. Nah, ini tekanannya semakin tinggi. Jadi, paradigmnya adalah dari shopping activity, physical market versus komputer. Nah, ini paradigmanya. Product selection activity, dari yang biasanya bisa dipegang, sekarang hanya cuma bisa dilihat. Kemudian dari transaksinya, cash and carry atau order and pay. Kemudian dari product consumption, ada instant, ada yang delay consumption. Product delivery, ada yang direct, ada yang indirect. Dari paymentnya, ini ada yang convent dan elektronik. Dan dari business community, ada high touch dan high tech. Oke, baik, kita sampai di sesi akhir. Tadi tugas 1 sudah saya sebutkan, tugas 2-nya. Tugas 2-nya adalah
tugas 2-nya adalah kalian buat artikel. Jadi dari tugas 1, 2, dan 3 buatlah artikel singkat mengenai tadi yang pertama, kemudian yang kedua itu mengenai apakah itu B2B dan B2C. Oke? Kita tutup sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ini ada warganya nggak nih? Jadi dikumpulin kapan terakhir? Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan jangan lupa ya, tadi tugasnya adalah buat artikel singkat saja. Tadi ada 3 ya, sudah disebutkan. Kemudian untuk sesi yang lalu itu kan ditayangkan, dinaikkan diupload ke YouTube maksudnya. Kalian absen di sana. Jadi saya bisa lihat siapa yang hadir dan tidak hadir dari sana ya. Bisa kelihatan kan sudah berapa viewersnya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau pertanyaannya misalkan loadingnya lama, baru ada pertanyaannya, boleh nanti ditanyakan di grup. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa insya Allah hari Rabu ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya izin live ya.